Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat kembali belajar membaca dan memahami kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang perlu untuk diluruskan. Kitab karangan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Jadi mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allahu ta'ala bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasannya. Mulahazatu hamatin. Ini adalah catatan yang penting. Tata'allaqu bil ahaditsil waridati fil kitab, yang berkaitan dengan hadis-hadis yang ada di kitab ini. Hada ay ifham hada wa qad naqalna, sungguh telah kami nukilkan fi hadzal kitabi di kitab ini jumlatan wafiratan, itu jumlah yang banyak sekali, minal ahadisin nabawiyati, itu daripada hadis-hadis Nabi, wal asaril marwiyati, dan asar-asar yang diriwayatkan atau yang diceritakan. Wa naqalna aqwala a'immatil ilmi, dan kami nukilkan perkataan-perkataan para imam ahli ilmu, min kibari ulama'il muhaddis, min kibari ulama'il hadisil mu'tamadin, daripada ulama-ulama besar, daripada ulama-ulama hadis yang besar, yang mu'tamad, fil hukmi alaiha, di dalam menghukumi, alaiha, atasnya hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini. Ini sudah diberikan hukum, artinya sudah seperti ditakhrij lah gitu, atau sudah diberikan ketetapan tentang hadis itu, hadis yang bagaimana lah gitu. Wabayana darajatiha, niatap kepada hukum ini. Wabayani darajatiha, dan ulama-ulama yang besar itu, ulama hadis itu di dalam hadis yang ada di kitab-kitab ini sudah diberikan hukum dan penjelasan tentang derajatnya. Faminhum, dan maka sebagian mereka, para ulama hadis yang besar itu, man sahaha ba'daha, itu ada yang mensahihkan akan sebagian hadis-hadis, wa minhum man hasana, dan sebagian mereka ada yang menghasankan ba'daha, akan sebagian hadis-hadis, wa minhum man tawaqqafa fi ba'daha, dan sebagian lagi ada yang tidak memberikan komentar atas sebagiannya hadis-hadis, wa minhum man dha'afa ba'daha, dan sebagian mereka itu ada yang melemahkan sebagiannya hadis-hadis. Jadi sudah ditetapkan hukum-hukum hadis itu. Wal maksudu, dan bermula tujuannya, anna tashiha, bahwasanya kesahihan, wa tahsina, dan kehasanan, wa tad'ifa, dan ketad'ifan, kelemahan hadis itu, idza sabatat, apabila sudah tetap, an wahidin min ulama'il hadisil mu'tamadin, apabila sudah tetap hadis itu dari satu orang daripada ulama hadis ini, mislu Tirmidzi, seperti Imam Tirmidzi, wal Baihaqi, wal Munziri, wal Haitsami. Nah, kalau sudah ditetapkan oleh ulama yang sudah disebutkan namanya ini, fafihi, maka padanya
hukum-hukum tadi itu pentasihan, pentahsinan dan pentadifan itu kifayatun itu sudah tercukupi anil bahsi daripada untuk dibahas wat tangkibi ataupun untuk ditentang wal murojaati dan ataupun untuk dikaji ulang. Jadi sudah cukup, mereka ulama-ulama yang besar itu sudah menentukan hukumnya. Kita itu tidak dicukupkan lagi itu daripada membahasnya lagi, membahas hukumnya, menentangnya ataupun mengkaji ulangnya, karena sudah ada ulama-ulama kaliber yang sudah menetapkannya. Fi kutubil jarhi, di kitab-kitab jarh, fi kutubil jarhi wa ta'dili, yaitu di dalam kitab jarh dan ta'dil, wa asma'ir rijali, dan kitab asma' rijal. Jadi tak perlu lagi kita untuk berdiskusi atau berdebat tentang hukum-hukum hadisnya. Oke lah. Idza lam yatakallam ahadun minal muhaddisin al-mu'tamadin, apabila salah satu dari ulama besar hadis ini belum membicarakan satu hadis. Jadi di dalam kitab ini ada hadis yang belum, kalau ada yang belum lagi itu belum dibicarakan, belum dihukumi fil hadisi bi syai'in, di dalam hadis itu dengan sesuatu, fal majalu maftuhun, maka ruang untuk didiskusikannya itu terbuka, amama, di depan, man yuridul bahsa, siapa orang yang ingin membahasnya. Ini bagi hadis yang belum ditetapkan hukumnya oleh ulama hadis, wan nazra, ataupun untuk difikirkan lagi itu, wal murajaah, dan untuk dikaji ulang. Nah, silahkan. Wahada babun wasi', dan bermula ini adalah bab yang luas, wa maidanun fasih, dan medan yang luas juga. Nah, jadi silahkan diberikan dipersilahkan untuk dikaji kalau memang ada hadis yang belum ditetapkan hukumnya. Wa mi'atul ahadits allati min hadzal naui, dan ratusan hadis yang itu dari ini, min hadzal naui, daripada ini cabang lah itu, tantaziru, itu menunggu, may yukhaddimuha, orang-orang yang akan mengkajinya, maksudnya ini yukhaddimuha, berkhidmat kepadanya, wa yuhaqqiquha, dan mentahqiqnya, wa yukharrijuha, dan mentakhrijnya. Nah, ini sekadar catatan yang penting. Sebelum kita ini lagi, ada juga manhajul kitab, metode daripada kitab yang disusun oleh Sayyid Muhammad. Hadza ay ifham hadza wa qad ja'alna hadzal kitab, sungguh telah kami jadikan ini kitab, kami buat ala salasati abwabin, itu terdiri dari 3 bab, kalati, sebagaimana berikut. Jadi ini daftar isinya lah gitu. Al-babul awal, bab pertama, mabahitsu fil aqidati, yaitu pembahasan mengenai akidah. Wa fiha, dan padanya bab ini, bayanu fasadi maqayisit takfir, itu penjelasan tentang rusaknya parameter pengkafiran, wa tadlili, dan menganggap sesat al-yauma, pada hari ini. Al-bab tsani, dan bab yang kedua, mabahisun nabawiyah, yaitu pembahasan tentang kenabian. Wa fiha khasaisun nabi sallallahu alaihi wasallam wa haqiqatun nubuwah, itu pada bab 2 ini ada khasais nabi dan hakikat nabi, wa haqiqatul basyariyati, dan hakikat kemanusiaannya lah, wa mafhumut tabaruki, dan pemahaman bertabaruk bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asari. Al-bab tsalis, dan bab yang ketiga, mabahisu mukhtalafah, ada pembahasan yang diperselisihkan hukumnya. Wa fiha bayanul hayati al-barzakhiyah, dan pada bab ini ada penjelasan tentang kehidupan alam barzakh, wa masyru'iyatiz ziyaratin nabawiyah, dan pembahasan tentang disyariatkannya berziarah ke makamnya Nabi. Wa ma yata'allaqu biha, dan sesuatu yang berhubungan dengannya, minal asari, daripada asar-asar, wal musyahadi, dan
wal masyahadi wal musyahadi, dan bukti-bukti, wal munasabati adiniyah, dan acara-acara keagamaan lah gitu, seperti maulidan mungkin lah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. At-tahdhiru minal mujazafati bitakfiri, yaitu larangan dari serampangan bitakfiri dengan itu dari serampangan mengkafirkan lah gitu. At-tahdhiru minal mujazafati bitakfiri, itu larangan dari serampangan, gampangan lah gitu, dengan gampang bitakfiri, dengan mengkafirkan orang. Jadi arti mujazafah itu berbicara dengan tanpa tanpa pertimbangan yang ketat lah gitu. Dengan tanpa ada penelitian, itu serampangan. Yukhti'u katsirun minan nas. Jadi banyak orang yang salah. Aslahahumullahu fi fahmi haqiqatil asbab. Semoga Allah memperbaiki pemahaman. Aslahahumullah, semoga Allah memperbaiki mereka fi fahmi haqiqatil asbab, di dalam memahami hakikat sebab-sebab, allati tukhriju sahibaha, yang sebab-sebab itu bisa mengeluarkan seseorang itu anda iratul Islam, daripada agama Islam. Wa tujibu alaihil hukma bil kufri, dan sebab-sebab yang bisa menghukumi seseorang dengan kekafiran. Nah, jadi kita harus berhati-hati, jangan seenaknya untuk mengkafirkan seseorang, apalagi jelas-jelas dia adalah seorang yang muslim. Jadi di sini Sayyid Muhammad mendoakan mereka, semoga mereka diperbaiki lah gitu di dalam memahami hakikat penyebab seseorang itu bisa keluar dari Islam, dan yang bisa menyebabkannya dihukumi dengan kekafiran. Fatarahum yusari'una ilal hukmi alal muslimi bil kafir. Fatarahum, maka engkau lihat mereka, yusari'una, bersegera ilal hukmi, kepada menghukumi, alal muslimi, kepada orang muslim, bil kufri, dengan kekufuran, li mujarradil mukhalafati, karena semata-mata mereka berbeda, karena pemahamannya berbeda lah gitu dengan orang yang menuduh itu. Hatta lam yabqa, hingga tidak tersisalah minal muslimina, daripada orang-orang muslim, ala wajhil ardi, di atas muka bumi ini, illal qalil, kecuali hanya sedikit. Jadi hanya mereka yang Islam, yang selainnya itu dihukumi kafir seperti itu, hingga tidak tersisa orang-orang muslim ini, kecuali mereka itu, yang muslim itu hanya mereka. Wa nahnu, dan kami, kata Sayyid, kata Alif, natalammasu lihaula'il udhra, kami menyadari bagi ini keuzuran, tahsinan lizani, karena berbaik sangka, wa naqulu, dan kami berkata, la'alla niyatahum hasanah, semoga barangkali niat mereka itu bagus, min dafi'i wajibil amri, itu dari semangat menjalankan kewajiban amar ma'ruf wan nahi 'anil munkar, dan nahi 'anil munkar. Mungkin niatnya mereka bagus, itu semangatnya itu untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, walakin, akan tetapi, fatahum, mereka itu luput, anna wajibal amri, bahwa kewajiban beramar, anna wajibal amri bil ma'ruf, bahwa kewajiban amar ma'ruf itu, wan nahi 'anil munkar,
itulah Buddha fi adaihi, haruslah di dalam melaksanakannya itu minal hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati, dan nasihat yang bagus. Jangan jangan langsung di kafirkan lah gitu. Harus dengan penuh hikmah. Wa idza iqtadal amru al-mujadalata, dan apabila satu perkara itu menuntut untuk ada diskusi, ada perdebatan, yajibu an takuna billati ahsan, wajiblah bahwa ada perdebatan itu dengan cara yang paling bagus. Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, ud'u, ajaklah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah yang bagus, wajadilhum billati ahsan, dan berdiskusilah dengan cara yang paling bagus. Wadzalika, dan bermula yang demikian yang sudah disebutkan ini, itu lebih positif, ilal qabuli, lebih mudah, maksudnya ini lebih mudah untuk diterima, wa aqrabu lil husuli, dan lebih dekat kepada terhasilnya, alal ma'muli, atas apa yang diharapkan. Ya, jadi tidak langsung frontal, tetapi dengan penuh hikmah lah gitu. Jadi tata cara seperti ini lebih memungkinkan untuk diterima di ladang dakwahnya masing-masing, dan lebih dekat kepada hasil yang diinginkan. Wa mukhalafatuhu khata'un wa hamaqatun, dan berbeda atau berlainan atau menyelisihi daripada metode dakwah seperti ini, itu adalah kesalahan dan kebodohan. Fa'idha da'auta musliman yusalli, maka apabila engkau mengajak seseorang muslim yang ia itu sudah sholat, wa yu'addi faraidallah, dan sudah melaksanakan fardu-fardu yang diperintahkan, wa yajtanibu maharimahu, dan muslim itu sudah menjauhi hal-hal yang diharamkan, wa yunashiru da'watahu, dan muslim itu sudah menyebarkan dakwahnya, wa yushayyidu masajidahu, dan dia sudah mendirikan masjid-masjidnya, wa yuqimu ma'ahidahu, dan sudah membangun pondok-pondoknya, ila amrin, kepada satu perkara, tarahu haqqan, yang engkau lihat itu hak, wa yarahu, sedangkan ia muslim itu melihat perkara itu, huwa ala khilafika, yang ia perkara itu berbeda dengan pemahamanmu. Jadi ada pemahaman yang mengajaknya itu berbeda, pemahaman muslim yang diajaknya itu berbeda. Nah, wara'yu fihi, dan bermula pemikirannya pada satu perkara itu, bainal ulama'i mukhtalafun, dan ada satu pandangan fihi pada satu perkara di antara para ulama itu berbeda-beda. Qadiman, sejak zaman dahulu, iqraran wa ingkaran, itu berbeda secara statementnya ataupun secara pengingkarannya berbeda. Falam yutawi'ka, maka seorang muslim yang diajak itu tidak mau mengikutimu, fi ra'yika, di dalam pandanganmu. Nah, karena ia tidak mengikutimu, kata mu'alif, faramaitahu bil kufri, maka engkau tuduh muslim yang sudah disebutkan sudah sholat, sudah melaksanakan kewajibannya itu, engkau tuduh ia menjadi kafir, li mujarradi mukhalafatihi li ra'ik, karena semata-mata berbeda pandangan atau menyelisihi dengan pandanganmu. Nah, faqad qarafta azibatan nukra. Nah, karena kalian atau kamu sudah menuduhnya seperti ini, maka engkau sudah membuat satu perkara yang ingkar, yang luar biasa keingkarannya. Wa ataita imran
wa ataita amran idda, dan engkau sudah mendatangkan satu perkara yang buruk. Nahaka anhullah, semoga Allah mencegahmu dari hal-hal yang demikian. Wada'aka, dan Allah menyuruhmu ilal akhdi fihi, di dalam mengambil pada satu perkara itu bil hikmati wal husna, dengan hikmah dan kebaikan. Jangan serampangan untuk menuduhnya menjadi orang yang kafir. Qala al-allamah, telah berkata al-allamah al-imam as-sayyid Ahmad Mashhur al-Haddad. Apa katanya? Wa qad inaqada al-ijma'u, sungguh telah ada kesepakatan, konsensus ala man'i takfiri ahadin min ahli al-qiblah, bahwa dilarang mengkafirkan seseorang pun dari ahli kiblat, illa bima fihi nafyus shani', kecuali dengan perkara yang ada pada perkara itu penafian terhadap Allah, penafian terhadap zat yang maha pencipta, al-qadiri, yang maha qadir, yang maha berkuasa, jalla wa'ala. Jadi kalau seseorang itu dengan jelas meniadakan sang pencipta, nah itu tidak boleh dikafirkan. Au syirkun, atau adanya kesyirikan jaliyun yang jelas, la yuhtamalu ta'wilu, yang tidak dikandungkan, atau la yahtamilu ta'wila, yang tidak mengandung takwilan yang lain kecuali itu. Nah, kecuali kesyirikan. Au ingkaru nubuwah, ini atap kepada nabi lagi nih, kecuali ada di perkara itu pengingkaran kenabian. Au ingkaru ma ulima minad din, atau ada pengingkaran sesuatu yang diketahui daripada agama bil darurati, secara darurah lah gitu. Seperti misalnya sholat 5 waktu itu dihukumi tidak wajib seperti itu. Nah, maka dia itu sudah jatuh di dalam takfir yang tadi, karena sudah jelas di sana itu yang tidak mempunyai takwilan yang lain. Nah, au ingkaru mutawatirin, atau pengingkaran terhadap sesuatu yang mutawatir, yang masif, mujma'in alaihi, atau yang disepakati atasnya sesuatu, daruratan, secara darurah, minad dini, daripada agama. Wal ma'lumu minad dini daruratan, dan bermula perkara yang maklum daripada agama secara darurat, kat tauhidi, seperti tauhid, wan nubuwati, dan kenabian wa khatmir risalati, dan penutup risalah bi Muhammadin, itu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ba'tsi fil yaumil akhiri, dan kebangkitan pada hari akhir, wal hisabi wal jazai, dan hari penghitungan dan pembalasan, wal jannati wan nari, dan surga dan neraka. Itu yukfaru jahiduhu, dikafirkanlah orang yang menentang sesuatu yang maklum dari agama, hal-hal seperti ini. Wala yu'zaru ahadun, dan tidak dianggap uzur seseorang pun, minal muslimina, dari orang-orang muslim, bil jahli bihi, yaitu dengan ketidaktahuan dengan hal-hal seperti ini, harus diketahui. Makanya tidak dianggap uzur seorang muslim bila tidak mengetahui hal-hal seperti ini. Illa man kana haditha ahdin bil islami, kecuali ada orang-orang yang baru masuk Islam, fa innahu, maka sungguh dia orang yang baru masuk Islam itu, yu'adzaru, itu dianggap uzur, ila ayyata'allamahu, sampai ia mempelajarinya, tsumma la yu'adzaru ba'dahu, kemudian setelah dipelajari itu tidak lagi dianggap uzur. Wal mutawatiru, dan bermula mutawatir. Jadi definisi mutawatir disebutkan di sini. Apa? Al khabarul ladzi yarwihi jama'un yu'manu tawatu'uhum. Itu khabar atau berita yang diriwayatkan oleh sekelompok orang mukmin,
atau sekelompok orang lagi itu yang dianggap aman kesepakatannya. Jadi tidak diragukan lagi berita yang di apa namanya diceritakan, itu kebenaran kolektifnya lah itu alal kadhibi, itu dianggap aman kesepakatan jamaah itu atas kebohongan, yaitu dianggap aman daripada kebohongan, an jam'in mislihim, daripada sekelompok orang seperti mereka. Nah, imma terkadang mutawatir itu minal isnadi, daripada sanad, ke hadisi sebagaimana hadis atau seperti hadis, mangkadzaba alayya muta'ammidan, siapa orang yang berdusta atas namaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Wa imma min haitsu tabaqah, dan terkadang mutawatir itu dilihat dari sisi generasi atau tahapannya, katawaturil Quran, sebagaimana mutawatirnya Al-Quran. Fa innahu, maka dia kemutawatirannya itu tawatara alal basitati syarqan wa gharban, itu mutawatir di penjuru dunia, baik belahan timur maupun belahan barat, wadarsan wa tilawatan wa hifdzan, baik dari segi dipelajari, dikaji, dan dibaca dan dihafal. Atalaqahul kafatu 'anil kafati, dan talakinya itu transfer ilmunya itu oleh sebagian daripada sebagian yang lain. Nah, itu dari generasi lah gitu. Nah, tabaqahnya tabaqatan an tabaqatin, dari satu generasi ke generasi. Fala yahtaju ila isnadin, maka tidak butuhlah itu kepada sanad, karena ini sudah mutawatir. Wa qad yakunu tawatura, dan adalah kemutawatirannya itu kemutawatiran tawaturo amalin, ini khabar yakunu, itu kemutawatiran pengamalan, wa tawarusin, dan kemutawatiran keturun-temurunan. Nah, gimana maksudnya ya? Katawaturil amali, sebagaimana mutawatirnya pengamalan ala syai'in, terhadap sesuatu, min asrin nubuwati, dari semenjak zaman kenabian, ilal an, sampai sekarang. Au tawaturi ilmin, atau seperti kemutawatirannya informasi, katawaturil mu'jizati, sebagaimana mutawatirnya mu'jizat, fa inna mufradatiha, maka sungguh masing-masingnya mu'jizat itu, wa in kana ba'daha wahadan, sekalipun ada sebagiannya mu'jizat itu uhad, satu-satu, lakin akan tetapi al-qadrul mushtaraku minha, kadar mustaraknya itu, berkumpulnya itu mutawatirun qataan, itu mutawatir secara pasti, fi ilmi kulli insanin muslimin, pada pengetahuan tiap manusia yang beragama muslim. Wa innal hukma, dan sungguh menghukumi alal muslimi, terhadap orang muslim, bil kufri, dengan kekufuran, fi ghairi hadhil mawatini, pada ini tempat atau konteks, allati bayyanaha, yang telah kami jelaskan sebelumnya, itu amrun khatirun, itu adalah perkara yang berbahaya. Nah, jadi pengkafiran dengan tanpa konteks yang sudah kami jelaskan itu adalah perkara yang berbahaya. Fil hadis, dan pada sebuah hadis, idza qala ar-rajulu li akhihi, apabila berkata seseorang kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sungguh kembali kekafirannya itu kepada salah satu keduanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wala yasihhu suduruhu, dan tidak sahlah vonisnya
pengkafiran itu illa mimman arafa binuri syariah, kecuali orang yang mengenal nur syariat, madakhilal kufri, hal-hal yang memasukkan orang menjadi kafir, wa makharijuhu, ataupun yang mengeluarkannya, wal hudud al fasilah, dan batasan-batasan yang menghalangi bainal kufri wal imani, antara kekufuran dan keimanan, fi hukmi syariatil gharra, pada hukum-hukum syariat. Fala yajuzu, maka tidak bolehlah, li ayyi insanin, kepada semua orang, kepada setiap orang, ar-raqdu, itu oleh masuk fi hadzal maidan, di medan seperti ini, di medan untuk di ranah mengkafirkan ini, wa takfiru bil awhami wal mazan, dan bermula ini atap kepada raqdu ini juga nih. Dan tidak boleh juga setiap orang itu mengkafirkan dengan prasangka dan praduga, duna tasabbutin wa yakinin, dengan tanpa ketetapan dan keyakinan, wa ilmin rasikhin matinin, dan tanpa ilmu yang pasti. Waila, dan jika tidak, ikhtalata sailuha bil abatahi, saya bercampurlah prasangkanya itu dengan kekeruhan, walam yabqa muslimun, dan tidak tersisalah muslim ala wajhil ardi illal qalil, kecuali hanya sedikit. Kama la yajuzu takfiru, sebagaimana tidak bolehlah mengkafirkan, birtikabil ma'asi, dengan melakukan kemaksiatan, ma'al imani, beserta keimanan, wal iqrari bisyahadataini, dan berikrar dengan dua syahadat. Wa fil hadisi, dan pada hadis, anna Anasin radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, salasun min aslil imani, bermula 3 daripada asal keimanan. Al-kafu, yaitu menahan diri, amman qala, yaitu menahan diri dari mengkafirkan, dari orang yang telah mengatakan la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah, la nukaffiruhu bidzambin, tidaklah kami kafirkan ia karena melakukan dosa, wala nukhrijuhu anil islami bil amali, dan kami tidak keluarkan ia dari Islam hanya karena beramal, mengamalkan ataupun meninggalkan satu amalan. Nah, itu beramal, meninggalkan amal juga beramal. Wal jihadu, yang kedua itu berjihad, madin, itu sejak dahulu, mundu ba'asanillah, semenjak aku diutus oleh Allah, ila ayyuqatila, sampai kepada memerangi, akhir ummati, oleh akhir umatku, ad-dajjal, akan dajjal, la yabtiluhu jawru jairin, tidak membatalkan jihad itu oleh aniayanya orang yang aniaya, wala adlu adilin, dan keadilannya orang yang adil, wal imanu bil aqdari, dan yang ketiga adalah beriman kepada takdir. Fakana imamul haramain, dan adalah imam haramain, yaqul, berkata, law qila lana, jika dikatakan kepada kami, fasilu ma yaqtadi takfira, rincikanlah kepada kami, rincikanlah olehmu, ma yaqtadi, sesuatu yang menyebabkan at-takfira, yaitu kekafiran, minal ibarati, daripada ungkapan-ungkapan. Jadi maksudnya, berceritakan kepada kami atau rincikan kepada kami kalimat yang bisa menjatuhkan orang kepada kekafiran, mimma la yaqtadi, dan sesuatu yang tidak bisa mengkafirkan. Fasilu ma yaqtadi at-takfira, rincikanlah olehmu ma yaqtadi at-takfira, sesuatu yang menyebabkan orang kafir, minal ibarati, daripada ungkapan-ungkapan, mimma la yaqtadi, dan sesuatu yang tidak menyebabkan orang menjadi kafir. Laqulna, maka kami akan berkata, kami akan menjawab pernyataan itu, hadza tam'un fi ghairi matma'in, ini adalah harapan yang bukan pada tempatnya. Fa inna hadza, maka sungguh permasalahan ini, ba'idul mudriki, itu jauh untuk dipahami,
membutuhkan dalil-dalil yang mendalam lah gitu. Wa'rul maslaki, dan sulit untuk dititi, sulit untuk dijawab lah gitu, karena membutuhkan dalil-dalil yang mendalam. Istamaddu min usul tauhidi, yang disandarkan daripada usul-usul tauhid. Wa man lam yuhatta ilman, siapa orang yang tidak diberikan akan ilmu binihayatil haqaiqi, dengan puncak-puncak hakikat, lam yatahassal, niscaya tidak akan hasil min dalail takfiri, daripada dalil-dalil pengkafiran, ala wasaiqa, atas bukti-bukti yang jelas. Lidzalika, karena itu, nuhadziru kullat tahdzir, kami wanti-wanti, minal mujasafati, daripada bersembrono bitakfiri, dengan mengkafirkan, fi ghairil mawatini sabiqi, pada selain tempat-tempat yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bayanuha oleh fi ghairil mawatini sabiqi, pada tempat-tempat yang telah terdahulu, bayanuha oleh penjelasannya, li'annahu jiddu khatirin, karena serampangan di dalam mengkafirkan itu sangat berbahaya. Wallahul hadi ila sawa'is sabil wa ilaihil masir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.